الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada kajian menjelang sholat zuhur tadi, kita masih dalam pembahasan metode kedua dalam manhaj dakwah ahli sunnah, yaitu al-mutaba'ah. Kewajiban menjalankan dakwah di atas sikap al-ittiba', sikap mengikuti, meneladani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun as-salihun. Tentunya secara global ketika kita mendengar beragam metode di dunia dakwah di masa kita ini, yang masing-masing pelakunya berkeyakinan bahwa metodenya lah yang lebih tepat dan benar. Maka hal ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil al-khulafa ar-rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Maka sesungguhnya yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak di tengah umat ini. Maka kata Rasulullah, wajib atas kalian semuanya dalam kondisi seperti itu untuk berpegang teguh dengan sunnahku, mengembalikan perselisihan tersebut kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari berbagai cara, berbagai metode, berbagai amalan yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang baru diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Demikian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan berbagai perkara agama kita, termasuk di dalamnya ad-da'wah kepada prinsip Rasul dan para sahabatnya, yakni al-khulafa'ur rasyidin ala ra'sihim, yang terdepan, dan juga para sahabat Rasul secara umum. Demikian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya mengatakan tentang al-firqatun najiyah, yang selamat di dunia dari bid'ah dan selamat di akhirat dari an-nar. Beliau mengatakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Nabi? Al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang selamat. Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisinya, akidahnya, prinsipnya, manhajnya sama dengan prinsipku dan para sahabatku, demikian Rasulullah mengatakan dan menegaskan, maka seluruh metode dakwah di masa ini harus dinilai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin dan prinsip para sahabat. Itulah yang dikenal kemudian dengan prinsip as-salafus salih. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan beberapa contoh metode yang menyimpang, yang munharifah dari sunnah Rasul dan para sahabatnya. Juga di antara metode dakwah yang bid'ah adalah mendirikan dakwahnya di atas al-qasas wal manamat, di atas dongeng-dongeng, kisah-kisah. Ingin menasehati manusia, ingin mengajak manusia walaupun kepada tauhid, walaupun kepada sunnah, walaupun kepada cara ibadah yang benar. Kalau metode dakwahnya bid'ah, maka tetap itu adalah bid'ah dan dikatakan dhalalah. Nah, metode dakwah al-qasas ini kemudian muncul para qussas, para tukang cerita, tukang dongeng, walaupun tujuannya baik. Namun ini amalan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita akan mendengarkan bersama fatwa dan bimbingan salaf tentang permasalahan yang sedang kita bahas ini. Bagaimana dahulu salafun salih menyikapi al-qasas dan al-qussas. Tentunya kita semua sebagai salafi, maka manhaj kita harus kembali kepada manhaj salaf. Ketika kita hendak berbicara tentang dakwah, kembalikan metode dakwah kita kepada dakwah salaf. Kalau tidak, kita hanya salafi pada bidang tauhid, akidah, tetapi dari sisi metode dakwah tidak mengikuti jejak salaf, maka dia keluar dari al-manhaj salafi. Dalam hal ibadah dan penerapan sunnah zahirah, dia mengikuti jejak salaf dan menerapkan sunnah. Tapi pada manhaj dakwah, metode dakwahnya menyimpang dari manhaj salaf, maka tidak dibenarkan dikatakan dia sebagai seorang salafi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sunan Ibni Majah dan Musannaf Ibni Abi Syaibah rahimahumallah, bahwasanya beliau berkata, lam yakun
yuqassu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahdi Abi Bakr wala ahdi Umar wala ahdi Utsman wa innama huwa syai'un uhditsa ba'dama waqa'atil fitnah. Tidak pernah ada dongeng-dongeng yang disampaikan di masa Rasul dan tidak pula di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, tidak pula di masa Khalifah Umar bin Khattab, tidak pula pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hanyalah cara berdakwah dengan dongeng dan cerita itu baru muncul, diada-adakan setelah terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Setelah terjadinya berbagai penyimpangan pada waktu itu, Al-Qadariyah, Al-Khawarij, Ar-Rafidah, baru muncul para dai-dai yang mendirikan dakwahnya di atas qasas, dongeng dan cerita. Kemudian diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah, qala, asar ini adalah asar yang sahih dari beliau. Beliau mengatakan, wa inni la akrahu al-qasasa fil masjid wa la ara an yujlasa ilaihim wa innal qasasa la bid'ah wa laysa 'ala an-nasi an yastaqbiluhum kal khatib wa kana Ibnu al-Musayyib wa ghairuhu yatakhallafuna wal qasu yaqus. Kata Imam Malik, Imam Daril Hijrah, salah satu ulama salaf pada masa atba'ut tabi'in, dari tabaqah yang ketujuh, yakni kibar atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan, aku sangat membenci dongeng dan cerita yang disampaikan di masjid, dan saya berpandangan bahwa tidak boleh orang untuk duduk menghadiri para tukang cerita, ceramah-ceramah mereka. Sesungguhnya dakwah dengan dongeng dan cerita itu adalah sebuah bid'ah. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Malik rahimahullah. Dan tidak dibenarkan bagi umat ini untuk duduk memperhatikan seorang tukang cerita dan dongeng sebagaimana dia duduk memperhatikan seorang khatib. Dan dahulu Ibnu al-Musayyib, coba perhatikan, Al-Imam Malik meniru dan mengikuti jejak salafnya. Ibnu al-Musayyib adalah ulama senior dari kalangan tabi'in. Jadi pendahulu beliau. Dahulu Al-Imam Ibnu Musayyib, kata Imam Malik, dan yang selainnya dari ulama tabi'in, mereka meninggalkan dan berpaling dari majlis-majlis kisah dan dongeng yang disampaikan oleh para tukang ceramah dongeng dan cerita. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga di dalam salah satu fatwanya mengatakan, adzabun nas al-qussas, manusia paling pendusta adalah para dai yang suka membawa dongeng, melandasi dakwahnya di atas dongeng dan cerita. Manusia paling pendusta. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Asar semisal yang kita dengarkan bersama ini dari salafun as-salihin, as-salihun, banyak sekali. Tapi saya sebutkan sekelumit saja agar kita tahu bahwa metode dakwah
yang didirikan di atas kisah dan dongeng adalah metode muhdatsah, bid'ah. Sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama kita dan juga para sahabat atau beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan diriwayatkan bahwa seseorang meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menjalani dakwahnya kepada umat ini melalui metode dongeng dan cerita. Bahkan disebutkan yang meminta izin ini seorang sahabat, tapi dia meminta izin dan meminta bimbingan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan dalam Majma' Az-Zawaid Al-Haythami rahimahumullah, sebuah asar yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar, anna Tamiman Ad-Dari ista'dzana Umar radhiyallahu anhu fil qasas fa aba an ya'dzan lahu thumma ista'dzanahu fa aba an ya'dzan lahu thumma ista'dzanahu faqala in syi'ta wa asyara biyadihi ya'ni az-zabh. Bahwa Tamim Ad-Dari meminta izin kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah, minta izin untuk mendirikan dakwah, menjalani dakwah melalui dongeng dan cerita kepada umat, karena itu menarik, enak didengar, tidak membosankan. Kata orang sekarang, tidak menutun, tidak membuat ngantuk, lebih menyentuh kepada kalbu, kata orang-orang sekarang. Maka Umar bin Khattab tidak mengizinkannya. Diulangi permohonan izin tersebut yang kedua, juga tidak diizinkan. Hingga yang ketiga, Umar bin Khattab sebagai seorang yang cemburu terhadap Islam dan terhadap sunnah Nabi, terhadap orang yang sangat benci terhadap bid'ah, beliau mengatakan, mengisyaratkan dengan tangannya yang ketiga gini. Nah, betapa butuhnya umat ini kepada Umar bin Khattab, betapa butuhnya ahlul bid'ah itu kepada Umar bin Khattab. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Mungkin orang sekarang mengatakan, wah Umar itu keras ya. Mestinya kan dengan hikmah dinasihati. Mestinya dengan lembut Umar bin Khattab itu menyampaikan. Kata orang sekarang yang sok merasa lebih hikmah dari para ulama kibar. Bahkan sekarang muncul dai-dai yang mulai mengkritisi ulama dalam metode dan uslubnya, seolah-olah dia lebih mengerti dibandingkan ulama, seolah-olah dia lebih faham dibandingkan ulama. Beberapa waktu yang lalu ada seorang dai mengkritisi Syekh Rabi. Ya subhanallah, ini penting disampaikan agar kita mengambil pelajaran dan mengetahui kadar kita, agar kita la yatakabbar 'alal ulama wa 'ala talabatil ilm, agar kita tidak sombong. Syekh Rabi ketika disampaikan kepadanya tentang salah seorang dai berpaham khawarij di masa kini yang berkawan dengan ahlul bid'ah dan para politikus, bahkan berkawan dengan Nasara, yaitu Ja'far Umar Talib. Saya ulangi, seorang mubtadi' yang berpaham khawarij, berkawan dengan ahlul bid'ah, sufi, orang-orang liberal, berkawan juga dengan politikus-politikus ulung, berkawan dengan Nasara. Bahkan baru-baru ini memberi rekomendasi untuk seorang gubernur Nasara agar bisa diberi kesempatan menjadi pemimpin negara Indonesia. Teman akrabnya Sinyo Hari Sarung Dayang
Manado Gubernur Manado yang Kristen itu. Ya subhanallah. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala sunnati nabiyyik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati-hati kami ini di atas sunnah nabimu. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka ketika disampaikan kepada Syekh Rabi dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa ada asatidzah Indonesia yang menghalangi Ja'far Umar Thalib untuk bertaubat, seolah-olah menutup pintu taubat, lapor kepada Syekh. Maka Syekh menjawab, dimulai dengan hadis, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'ah. Allah menutup pintu taubat bagi setiap ahli bid'ah sampai meninggalkan bid'ahnya. Maksudnya tidak akan pernah Allah beri taufik untuk bertaubat kalau dia tidak ada kemauan, kesungguhan meninggalkan bid'ahnya. Ini jawaban pertama. Kemudian Syekh mengatakan, wa ana qad nasahtuhu wa laisa indi amal al-an. Ana sudah berkali-kali menasihati dia. Tapi sekarang ana sudah tidak ada harapan lagi. Ada seorang dai mengatakan, ini enggak benar, Syekh Rabi tidak mengatakan demikian. Kalau seandainya benar, ini menunjukkan adanya penyimpangan akidah. Tentunya kita mencari makna yang baik, tetapi kalau ini benar mengandung makna penyimpangan akidah, Masya Allah. Ya jahil, tub ilallah. Apakah anda tidak pernah belajar asar salaf yang mengucapkan ucapan semisal ini, kemudian membawakan dalil-dalil bahwa seorang itu tidak boleh putus harapan dari Allah, bahwa seorang itu tidak boleh kemudian dia pesimis dan seterusnya. Dalil Quran, dalil sunnah, bukan pada tempatnya ya akhi. Ulama lebih tahu dari antum. Kalimat ini diucapkan oleh salaf rahimahumullah. Ini akibatnya ketika seorang tazabbaba qabla an yatakhasram, sudah menjadi kismis. Tahu kismis antum? Tahu kismis? Terbuat dari apa kismis? Jambu mente. Hah? Dari apa? Dari kurma. Dari apa kismis terbuat? Anggur. Nah, anggur yang bisa dijadikan kismis itu adalah anggur yang sudah matang di buahnya, masak di pohonnya, matang di pohonnya, itu yang bisa dijadikan kismis. Kemudian dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis seperti yang kita makan ini. Kalau belum matang di pohonnya, nggak bisa jadi kismis. Nah, kata pepatah ini mengatakan tazabbaba qabla an yatakhasram. Dia sudah keburu menjadi zabib, menjadi kismis sebelum dia matang di pohonnya. Nah, ini bahaya, musibah. Munculnya dai-dai semisal ini yang tidak mengerti tentang kadar dirinya. Belajar ya akhi, belajar dan tawadhu'lah. Ma tawadha'a lillahi ahadun illa rafa'ah. Tidaklah seorang bersikap tawadhu karena Allah, bukan ingin dikatakan tawadhu oleh manusia, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka hal ini sangat penting untuk kita mengenali metode dakwah sunnah. Sekarang muncul adanya dai-dai atau kelompok-kelompok yang mendirikan dakwahnya di atas metode al-qasas, kisah dan dongeng. Ada sebuah majalah milik tasawuf orang-orang sufi Indonesia, nama atau judulnya Al-Kisah. Nama majalahnya itu Al-Kisah. Saya pernah melihat langsung beberapa edisinya. Masya Allah, isinya cerita. Ya maunya ingin membuat orang tersentuh hatinya. Cerita bahwa seorang yang dahulu ketika di dunia
kehidupan perekonomiannya diwarnai oleh riba, maka di saat dia akan mati, cerita sudah macam-macam ceritanya. Ini, itu. Subhanallah. Kisah berikutnya, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maunya menasehati yang awal tadi, jangan makan riba, jangan durhaka kepada orang tua. Dongeng, beragam dongeng yang tidak diketahui sanadnya. Begitu juga bagaimana hukuman seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Cara dan metode seperti ini dikatakan oleh Imam Malik bid'atun. Kata Abdullah ibnu Umar, innama uhditsa ba'dama hasalatil fitnah. Baru dimunculkan ketika terjadi fitnah di tengah umat, berbagai akidah yang menyimpang, baru muncul ini. Yang kemudian oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab diapakan? Sembelih. Disembelih. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga beberapa dai yang lainnya yang sangat terkenal seperti Muhammad Al-Arifi yang pernah tampil di TV Roja. Hati-hati, jangan mendengarkan dan mengikuti siaran radio ataupun TV Roja. Lu kenapa Ustaz? Pelan-pelan antum akan tahu nanti dari asatidzah kemungkaran-kemungkaran yang ada di sana. Jangan seperti anak-anak kecil yang sulit diberitahu, jangan makan permen. Enggak apa-apa kok. Jangan makan permen, bahaya nak. Nanti gigimu berlubang. Oh enggak kok, enggak apa-apa. Ini mau ayah ini terlalu keras. Ya. Saya terlalu dikekang, masa ini gak boleh, itu gak boleh. Jangan, ikuti nasihat. Syekhuna Rabi Al-Madkhali hafizahullah melarang kita untuk mengikuti siaran radio Roja ataupun juga termasuk TV Roja. Nasihat dari Syekh. Ada yang bertanya di antara yang hadir, walaupun orang awam Syekh, walaupun orang awam dinasihatin, ditahzir untuk tidak mendengarkan radio itu. Syekh tentunya berfatwa dengan ilmu. Setelah mendengarkan dan mengetahui tentang kondisi media ini berbahaya bagi umat, kadang-kadang umat nggak paham kalau itu berbahaya. Nah, kemudian muncul juga sebagian pihak yang merasa lebih berilmu dari Syekh. Oh ya, kalau salafiyin memang dilarang, tapi kalau orang awam, saya kira masalahnya lebih besar bagi mereka untuk mendengarkan daripada mereka begini dan begitu. Seorang yang berakal itu, kata si dai ini, bukan orang yang hanya bisa memilah antara yang positif dan negatif, tetapi orang yang berakal yang sudah baligh itu, coba, adalah orang yang bisa memilih antara dua hal negatif, mana yang lebih ringan. Itu orang yang berakal. Sehingga bagi orang-orang awam, saya lihat, lah, tidak apa-apa, tidak perlu kita tahzir. Masya Allah. Jadi Syekh Rabi tidak berakal, karena Syekh Rabi baru tingkatannya bisa memilah antara positif dan negatif. Gampang, ini positif, ini negatif. Tinggalkan yang negatif, ambil yang positif. Tapi kalau kita dihadapkan negatif, kita diperintahkan untuk memilih negatif yang teringan. Orang yang berakal, yang sudah balik akalnya itu jernih, itu yang bisa memilah dan memilih negatif yang paling ringan. Kalau hanya bisa memilih antara positif dan negatif, itu namanya masih mumayyiz. Tahu mumayyiz? Anak umur 8 tahun itu mumayyiz tapi belum balik, belum akal. Begitu dia mengatakan dalam ceramahnya, padahal dia hadir di majelis Syekh Rabi dan mendengar nasihat beliau, bahkan beliau menyampaikan hujjah. Syekh Rabi, hati-hati ya ikhwan, tawadhu'lah terhadap ulama, tawadhu'lah kepada ulama. Bukan kita mengatakan ulama itu maksum, tidak bersalah dan tidak pernah lupa, tidak. Ulama manusia biasa, tetapi menerima ataupun menolak perkataan ulama harus ilmiah.
bukan semau kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Hadza Muhammad Al-Arifi dalam banyak ceramahnya berisi dongeng. Bahkan dongengnya itu cenderung berbau-bau dusta, yang penting lucu. Hadza musibah. Musibah. Nah, barakallahu fikum. Ini musibah. Sampai dia menceritakan adanya sebuah kejadian sekelompok orang yang kalau dibacakan ayat Al-Quran itu mereka kurang mengerti, tapi kita bacakan surat seperti mirip Al-Quran, dibacakan dia membacakan surat, ya, buat kata-kata manusia dirangkai tetapi dibaca dengan cara membaca Al-Quran. Kata-kata manusia, ya, dibaca oleh dia, dilantunkan seperti kita membaca Al-Quran. Gimana? Seorang imam membaca Al-Quran ketika sholat, ya, kemudian dia katakan, dan kata-katanya luar biasa, nggak ada manfaatnya. Isi kata-katanya seperti para penjual apa namanya itu, tufah, tufah itu apel di pasar, maknanya seperti itu. Maka datanglah orang, kemudian ini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya begitu. Saya nggak menghafalnya, perlu dimurojaah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan ini namanya surat tufah. Ketawa hadirin, ketawa. Nanti lagi, nah, mengarang cerita lagi. Ini pernah, orang ini ceramahnya pernah ditampilkan di TV Roja. Dan ulama sudah menyatakan bahwa Muhammad Al-Arifi ini adalah mubtadi'un dhal, seorang ikhwani bermanhaj ikhwanul muslimin. Beberapa waktu yang lalu dia dipenjara karena sikap-sikapnya yang meniru manhaj khawarij. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Maka hati-hatilah. Nah, bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa mereka tidak hanya mentahdzir para qussas, para dai yang mendirikan dakwanya di atas metode dongeng dan cerita. Bahkan salaf juga mentahdzir orang-orang yang duduk di majlis-majlis para qussas mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Demikian metode dakwah ahli sunnah. Lain dari itu, ada metode lain di negeri kita khususnya, apa yang disilakan dengan ISQ, ya. Pernah dengar? Nah, itu banyak sekali. Dan yang mau ikut itu pun bayar mahal. Biasanya diadakan di hotel-hotel. Dalam rangka untuk menyentuh kalbu para hadirin yang bermaksiat dengan riba mau tobat, yang bermaksiat dengan korupsi mau tobat, yang bermaksiat dalam berbagai bentuk maksiat mau bertobat. Cara seperti ini juga adalah cara yang bid'ah, menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Mengakhiri poin kedua ini, saya ingin membacakan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar salah satu bentuk metode dakwah yang bid'ah. Di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-11, beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan. Su'ila rahimahullah an jama'atin yajtami'una ala qasdil kaba'ir min qatlin wa qat'it tariqi was sariqati wa syurbil khamr wa ghairi dhalik. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sebuah jamaah, suatu kelompok yang berkumpul. Di sana ada pelaku-pelaku dosa besar, baik pernah membunuh sebagai pembunuh, atau seorang pencuri,
atau seorang perampok atau peminum khamr dan dosa-dosa kemaksiatan lainnya. Thumma inna syaikhan minal masyayikh al-ma'rufin bil khairi wattiba'is sunnah qasada man'il madhkurina min dhalik falam yumkinhu illa an yuqima lahum sama'an yajtami'una fihi bihadhihi an-niyyah. Kemudian ada seorang syekh, perhatikan pertanyaan ini baik-baik. Di antara para masyayikh yang dikenal dengan kebaikan dan sikapnya mengikuti sunnah, bukan sembarang orang, ya. Bukan kayak Ari Ginanjar atau kayak siapa Arifin Ilham, enggak. Perhatikan baik-baik. Ada seorang syekh di antara para masyayikh yang dikenal dengan kebaikan dan sikap ittiba'us sunnah, ingin melarang mereka, kelompok yang berkumpul di sana, para pembunuh, pencuri, perampok, peminum khamr, ingin mencegah mereka dari kemaksiatan, menasehati mereka. Namun tidak mungkin dia lakukan hal itu kecuali dengan mengadakan sebuah majlis, sebuah acara sama, mendengarkan lantunan syair disertai dengan duf. Qala wa huwa bidufin bila salasil wa ghina'ul mughanni bi syi'rin mubahin bi ghairi syababa. Pukulan ad-duf dinamakan apa di Indonesia? Rebana, ya. Hah? Di sini diberi nama apa? Sama juga, rebana. Tanpa ada as-salasil itu tadi apa? Gemerincing itu, ya. Nggak ada itunya. Duf, murni duf saja yang dia gunakan. Kemudian ada seorang pendendang yang mendendangkan syair-syair yang mubah, tanpa disertai, diiringi ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Nah, coba perhatikan. Syekhnya seorang siapa? Syekh yang ma'ruf dengan kebaikan dan suka mengikuti sunnah. Kedua, keinginannya adalah membuat mereka, para pelaku maksiat itu, bertaubat. Yang ketiga, dengan menggunakan duf. Duf dibolehkan enggak? Secara saya boleh pada waktu tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Dan didendangkan syair-syair yang mubah, bukan syair yang haram. Haram karena mengandung kemungkaran dalam bidang uluhiyah. Misalkan memuji seseorang atau orang soleh atau seorang nabi mendekati derajat uluhiyah Allah, ini mungkar. Ini bukan syair yang mubah, syair yang haram. Tidak itu maksudnya. Tidak dengan itu, tapi syair yang mubah. Tidak pula di situ ada dusta ataupun yang lainnya. Syair yang baik, diiringi dengan duf. Nah, ya. Falamma fa'ala hadza taba minhum jama'atun wa asbaha man la yusalli wa yasrik wa la yuzakki yatawarra min asy-syubuhat wa yuaddi al-mafruḍat wa yatajannab al-muharramat. Subhanallah. Dan ternyata ada hasilnya. Kata si penanya ini, ketika dilakukan acara tersebut, ternyata di antara mereka ada yang bertobat. Yang tadinya enggak sholat menjadi sholat, yang tadinya mencuri berhenti dari mencuri, yang tadinya tidak menunaikan zakatnya, sekarang dia rajin menunaikan zakatnya. Sekarang mereka menjauhi perkara-perkara syubhat, menunaikan sholat 5 waktu, dan menjauhi segala bentuk hal yang diharamkan. Masya Allah, luar biasa. Kata orang sekarang, masa yang gitu haram? Lihat itu hasilnya, bagus kan? Banyak orang sholat. Kata jamaah tabligh, iya. Banyak yang dulu gak ke masjid, sekarang ke masjid. Tapi bukan itu tolak ukurnya.
Tolak ukurnya adalah apakah cara yang ditempuh itu sesuai dengan sunnah ataukah bid'ah. Kalau bid'ah maka itu adalah dhalalah, maka itu adalah kesesatan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan. Nah, masalahnya bukan hasil yang jadi tolak ukur, benar atau tidak benar. Kalau enggak benar, yaitu tadi kata Umar bin Khattab, disembelih. Kalau enggak benar. Barakallahu fikum. Sudah? Antum tahu sekarang bagaimana pertanyaan ini diajukan. Qala fahal yubahu fi'lu hadha as-sama' li hadha asy-syaikh 'ala hadha al-wajh lima yatarattab 'alayhi min al-masalih ma'annahu la yumkinuhu da'watahum illa bihadha. Masya Allah. Lanjutan pertanyaan ini, apakah diizinkan, dibolehkan bagi syekh tersebut untuk mengadakan acara seperti ini? Ya, di Indonesia ada kan, menjelang sholat walaupun nggak pakai gendang, ada yang pakai juga semisal rebana, ya. Kemudian didendangkan dendangan syair-syair, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Jawa atau mungkin bahasa lainnya, untuk mendasihati orang yang nggak sholat. Isinya itu bagus, menasihati orang yang selama ini durhaka kepada orang tuanya, menasihati orang yang hanya sibuk dengan dunia dan lupa sholat. Isi daripada dendangan syair itu tadi biasanya sering dibacakan sebelum qomat, antara azan dan iqamah. Ada yang versi Gus Dur, ada yang versi MH Ainun Najib. Beragam versinya itu, madhabnya. Ya. Dendangan-dendangan tersebut yang biasanya orang-orang tua enak mendengarkan seperti itu, tersentuh hati, terenyuh hati ini mendengarkannya. Demikian mereka. Kemudian dilanjutkan oleh si penanya, apakah boleh ya Syekh bagi si orang tadi, si dai tersebut, untuk melakukan acara tersebut, memandang efek positif yang muncul di balik kegiatan tersebut. Dan kata si penanya, perlu diketahui bahwa beliau, si dai tersebut, nggak ada cara lain, nggak ada cara lain untuk menasihatin mereka itu tadi, ahlul ma'asi, kecuali dengan cara ini. Kata orang sekarang, ya sudahlah, darurat, ya kan? Darurat. Nggak ada cara lain kok. Coba perhatikan baik-baik. Jadi kita dengan ini juga menjadi ingat cara dakwahnya Wali Songo. Iya. Pakai gamelan. Nah. Kemudian ada cara dakwahnya Wali Songo katanya. Daripada orang-orang itu ketika menunggu jenazah dikuburkan masih di rumah kediamannya, sambil bermain remi, bermain yang semisalnya judi, lebih baik diganti dengan cara lain, yaitu senandung nada, senandung syair, kemudian diisi kemudian dengan apa yang istilahnya dengan tahlil. Cara-cara dan metode seperti ini semuanya tidak pernah dilakukan di masa Rasul. Rasul berdakwah menghadapi kuffar musyrikin yang juga keras hati mereka. Di tengah-tengah mereka kufar musyrikin ada berbagai kemaksiatan, pembunuhan, khamr, perjudian, riba. Di tengah-tengah Quraisy, Rasulullah juga menghadapi problem yang sama. Namun tidak pernah Nabi mencontohkan cara dakwah seperti tadi, cerita dan dongeng, atau dengan senandung syair disertai dengan duf dan yang semisalnya. Kalau sekarang sudah bukan duf lagi. Orang-orang sufi itu nggak tahu di sini. Kalau di Jawa itu ada kelompok-kelompok rebana, kelompok-kelompok kasidah. Ya, itu kalau sudah malam tertentu latihannya bahkan pakai seperti band. Seperti band. Ya. Baru masuk ke masjid-masjid. Kalau sudah malam Jumat lengkap di masjid itu, wah, luar biasa ramenya. Ya. Tabuhan gendang.
Allahul musta'an. Sudah kita mendengar pertanyaan tadi yang akan menyampaikan seorang syekh yang dikenal kebaikannya, ya. Bukan kayak MH Ainun Nasib, ya. Bukan kayak Gus Dur. Nggak apa-apa kan disebut ini Gus Dur? Kalau di sebagian daerah di Jawa jangan macam-macam. Nah, barakallahu fikum, seorang syekh yang dikenal dengan kebaikan dan sikap ittiba'us sunnah. Pertanyaan berikutnya, dan dia tidak menemukan cara lain selain itu. Dan ternyata hasilnya juga luar biasa. Kemudian yang didendangkan itu syair-syair mubah. Alat, ya, yang digunakan itu mubah, yaitu duf. Bukan mazamir, seruling dan yang semisalnya. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang yang cinta dakwah, yang senang berdakwah, peduli terhadap kondisi umat, menjawab. Qala fa'ajaba rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Innallaha ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haq. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan huda dan agama yang benar, dengan petunjuk, ilmu dan amal saleh. Wa annahu akmala lahu wa li ummatihi ad-din. Dan bahwasanya Allah telah menyempurnakan bagi Nabi Muhammad dan bagi umat ini agama ini sempurna, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa amaral khalqa ayyaruddu ma tanaza'u fihi min dinihim ila ma ba'athahu bih. Dan Allah memerintahkan makhluknya untuk mengembalikan seluruh urusan yang mereka berselisih tentangnya dari urusan agama mereka kepada prinsip yang Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengannya. Faman i'tasama bil kitabi was sunnah kana min awliya'illahil muttaqin wa hizbihil muflihin wa jundihi al-ghalibin. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka dia akan termasuk menjadi wali-wali Allah yang bertakwa dan golongan Allah yang menang, serta sebagai tentara Allah yang menang. Wa kana salafu kamalik wa ghairihi yaqulun, dahulu salaf, kata Syekhul Islam. Coba fatwanya disandarkan kepada salaf. Dahulu salaf seperti Al-Imam Malik dan yang selain beliau mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Bahwa sunnah Nabi ini bagaikan perahu bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atasnya, mengendarainya, maka dia akan selamat dari badai. Barang siapa yang enggan untuk menaikinya, berpegang teguh dengannya, maka sungguh dia akan tenggelam. Idza arafta hadza, jika Anda telah mengetahui prinsip ini, fa ma'lumun anna ma yahdi bihi Allahu adh-dhalin wa yurshidu bihi al-ghawin wa yatubu 'ala al-'asin la budda ay yakuna fima ba'atha Allahu bihi rasulah min al-kitab was sunnah. Maka sudah diketahui bersama bahwasanya prinsip yang dengannya Allah memberi hidayah kepada orang-orang sesat, petunjuk yang dengannya Allah membimbing orang-orang yang menyimpang, dan dengannya memberi taubat kepada orang-orang yang bermaksiat, harus sesuai atau berada di atas prinsip yang Allah mengutus Rasulnya dengannya, bukan prinsip selain yang Allah utus Rasul dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa idza tabayyana hadza naqulu lis-sa'il, jika telah jelas permasalahan ini, maka kami mengatakan kepada si penanya, inna syaikha al-madhkura qasada ayyatubal mujtami'un 'ala al-kaba'ir, bahwa syekh yang disebutkan tadi, dia menginginkan orang-orang yang berkumpul itu tadi dari ahlul kabair, dari orang-orang yang bermaksiat dengan dosa-dosa besar tadi, agar mereka mau bertobat. Falam yumkinhu dzalika illa bima dzakarahu min at-tariqil bid'i,
dan tidak memungkinkan bagi sang syekh untuk menasehati para pelaku kemaksiatan tersebut kecuali dengan dia melakukan metode yang bid'ah itu. Yadullu anna syaikha jahilun bituruqis syar'iyyah allati biha tatubu al-'usah. Ini menunjukkan bahwa syekh tersebut adalah orang yang jahil. Syekhul Islam yang dikenal akhlaknya, yang dikenal budi pekertinya, yang dikenal kezuhudannya, keilmuannya, mengatakan sesungguhnya syekh tersebut adalah orang yang jahil tentang metode-metode yang disyariatkan, yang dengannya orang-orang yang bermaksiat bisa bertaubat. Nah, kata orang sekarang, Syekhul Islam ini juga keras ya. Kita harus lembut ya. Kita itu harus punya usul ya. Usul apa wallahu alam yang dimaksud. Nah, hati-hati ya ikhwan dari syubhat. Nah, ini baru Imam Malik, baru Umar bin Khattab, baru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita baca. Nah, akan datang insyaallah yang lainnya. Qala au ajizun anha, atau dia seorang yang memang lemah untuk bisa mewujudkan cara-cara yang syar'i. Dianya lemah memang. Nah, dhaif. Barakallahu fikum. Mungkin dia merasa, wah kalau saya datang ke sana nanti saya dipukul, nanti dia akan marah, nanti dia lemah. Akhirnya mencari jalan keluar yang tidak syar'i. Gimana kalau seandainya kita kumpulkan mereka mendengarkan denjangan syair? Kalau ini kan enak. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, imma orang ini jahil, bodoh tentang cara-cara syar'i, metode-metode dakwah yang sunnah, atau dia tahu sebenarnya metode-metode yang sunnah, metode-metode dakwah yang syar'i, tapi dia orang yang dhaif, yang lemah, yang tidak mampu mewujudkannya. Kemudian beliau melanjutkan, fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam was sahabata wat tabi'in kanu yad'un man hum syarrun min haula min ahli al-kufri wal fusuqi wal isyan bit turuqis syar'iyyah allati aghnahumullahu biha anit turuqil bid'iyyah. Sesungguhnya Rasul, begitu juga sahabatnya, dahulu mereka juga menghadapi manusia-manusia yang lebih jahat dari yang dipertanyakan tadi. Kuffar Quraisy lebih jahat lagi. Kemungkarannya lebih banyak lagi. Anaknya sendiri, anak perempuan, anak putrinya lahir dengan selamat, dikubur hidup-hidup. Ini lebih mungkar dari minum khamr, lebih kejam. Barakallahu fikum. Mereka dahulu Rasul dan para sahabatnya menghadapi kaum kufar, menghadapi orang-orang fasik, ahlul ma'asi dengan cara-cara yang syar'i, yang Allah cukupkan bagi mereka cara-cara dan metode syar'i itu daripada mengikuti metode-metode yang bid'ah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fiddin, penukilan dari Syekhul Islam ini barakallahu fikum mengakhiri pembahasan kita tentang metode dakwah ahli sunnah yang kedua, yaitu manhaj al-mutaba'ah. Diwajibkan dakwah itu berdiri dan dijalankan di atas sikap al-mutaba'ah, mengikuti dan meneladani jejak Rasul dan para sahabat serta para ulama sesudahnya yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Sekaligus penukilan dari Syekhul Islam ini mengakhiri majelis kita di sore hari ini, yang insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi hafizahullah taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.